Halo sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Kali ini kamu lagi dengerin TikTok tips dan informasi kesehatan bareng Pak Inah Bahagia Selalu. Oke, tips dan informasi kesehatan yang akan kami bagikan kali ini tentang rumah ramah pasien stroke. Nah, sudah hadir nih narasumber kita, Kepala Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit Akademi UGM. Ini kakak apa mas ya? Adik. Yudan Yunarko Sarjana Teknik. Nek mau bilang bapak kok ketok nek tuwa no ya, nek mau bilang mas kok nom terus engko sengeni bojone ya. Mas cukup lah. Oh, cukup ya. Perak barang ya ora apa-apa lho Mas asine iki Mas. Oke Mas Yudan. Baik Mas, sebelum-sebelumnya ini kita udah bahas nih episode yang sebelumnya tentang stroke dari yang penanganan sebelum ke rumah sakit, di dalam rumah sakit. Kita udah jelaskan juga ada unit stroke ya di rumah sakit UGM. Sampai pasien mau pulang nih. Nah, kita nih lagi mau membahas tentang kalau pasien sampai rumah itu kan, kalau pasien stroke itu kan banyak yang problem ya. Terutama kemarin sempat dibahas itu kan ada beberapa anggota gerak yang akan perlu adaptasi di lingkungan. Mungkin ada yang pulang itu belum bisa jalan, bahkan belum bisa gerak dengan optimal. Nah, kita tuh mau nanya-nanya nih, karena kan Mas Yudan kebetulan juga ahlinya bangunan RSA. Wis. Anggap bae ngono ki pokoke gede magrong-magrong nek RSA mergo Mas Yudan ngono wae. Nah itu kita mau tanya nih Mas, kalau rumah ramah pasien stroke itu konsepnya kayak gimana itu Mas? Ya, rumah ramah pasien stroke memang banyak hal yang harus disesuaikan ya, karena berbeda antara rumah biasa dengan rumah ramah stroke ini. Prinsipnya ada 4 yang harus disesuaikan atau 4 fungsi dari rumah sebenarnya. Ada dari fungsi hunian, yang kedua fungsi sosial, lalu yang ketiga itu fungsi privasi, dan yang keempat yang paling utama untuk pasca stroke memang fungsi terapi. Nah, sebagian besar nanti akan lebih ke fungsi terapinya ini, karena bagaimanapun pasien yang telah boleh pulang dari rumah sakit memiliki keterbatasan dari segi fisik maupun psikologisnya. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik maupun psikologis dari masing-masing pasien, karena berbeda-beda. Nah, paling tidak adalah dari segi zonasi, dari segi aksesibilitasnya, lalu tentang pencahayaan, lalu tentang penghawaan, dan juga tentang alat bantu atau alat tambahan yang diperlukan di rumah. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Berarti memang harus memperhatikan beberapa aspek gitu ya, betul. Tapi terutama untuk yang apa tadi yang terakhir tadi? Untuk fungsi terapi. Fungsi terapinya. Oh, karena memang pasien stroke ini proses rehabilitasinya kan dibawa sampai ke rumah. Betul. Ya. Berarti tidak hanya fungsi huniannya aja, orangnya siapa, tapi juga untuk mendukung proses terapinya itu harus diperhatikan. Nah, untuk modifikasi Mas, biasanya kan kalau punya rumah itu kan ya harapannya kan anggota keluarga kan sehat semua gitu ya, tapi ternyata kan ya walau alam ternyata mungkin ada anggota keluarga yang terpaksa menerima penyakit ini dan dibawa pulang. Mungkin konsep pertamanya kan ya mungkin rumah sehat pasti jelas ya, pengen punya tuh yang rumah sehat bagus gitu. Begitu ada pasien stroke, itu tadi sempat dibahas sedikit tentang aksesnya gitu ya. Nah itu modifikasinya yang bisa kita lakukan gimana itu Mas? Ya, jadi untuk modifikasi rumah yang sebelumnya rumah biasa atau tanpa ada orang yang sakit stroke di situ atau pasien, memang banyak hal yang bisa kita lakukan, dari hal-hal yang paling kecil saja. Jadi hal yang utamanya adalah dari sebelum orang masuk sampai di dalam dan menggunakan fasilitas di dalam rumah, sampai istirahat dan sampai keluar rumah lagi, itu harus semuanya mengakomodir kebutuhan dari segi pasien. Contohnya adalah memodifikasi pintu masuk maupun memodifikasi tangga masuk rumah. Kadang-kadang rumah zaman sekarang atau rumah-rumah zaman dulu juga lantainya lebih tinggi dari halaman. Nah itu minimal harus dibuat ram. Ram itu ya bahasa Jawanya ya apa itu namanya? Bronjongan lah. Oh, tak pikir RAM neng komputer, Mas. Cepet lah kone ya. Oh iya. Jadi bronjongan ya, kita bikinkan bronjongan. Betul. Pelosotan. Nah, fungsinya apa?
Jadi karena masih ada keterbatasan gerak fisik, biasanya pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit masih menggunakan kursi roda ataupun masih menggunakan bed. Nah itu memudahkan pasien masuk dan keluar rumah karena kan masih belum kontrol dan lain-lain. Yang kedua, sebelum masuk rumah kan harus ada pintu tuh. Nah pintu harus disesuaikan dengan minimal lebar kursi rodanya. Nah kadang-kadang ada sampai yang harus merubah pintu dari single atau satu bukaan menjadi 2 bukaan. Fungsinya untuk memperlebar ruang geraknya di pintu. Tapi zaman sekarang sudah banyak sih pintu yang 2 gitu. Kalau pintu-pintu zaman ini kan ada yang cuma 1, nah ini disesuaikan dengan 2. Berarti sampai renov juga ya berarti ya? Ya kalau untuk lebar pintunya kan standarnya biasanya 80-an, 70 atau 80 rumah-rumah standar. 80 ki nek sak meter ya segini lah ya. Ya semeter kurangnya 20 cm lah. Oh iya benar. Kalkulator bener kok Mas bener. Nah, di situ itu kalau untuk kursi roda biasanya 85, 80 tuh mepet sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, bisa menyesuaikan juga sebelum pembeli kursi roda kalau ingin menurunkan budget untuk itu ya yang kita sesuaikan adalah kursi rodanya. Nah, tapi kalau memang beli ya, tapi kalau nggak beli ya adanya ya. Oke. Nah setelah itu pintunya tadi ya, pintu masuknya. Setelah itu ruangan istirahatnya, karena kan hampir 24 jam itu akan di rumah. Dan itu ruangan istirahat harus sebaiknya dekat dengan toilet atau cari kamar yang paling dekat dengan toilet. Fungsinya apa? Karena biar ada kebutuhan ke toilet bisa lebih dekat ya lagi. Apalagi kalau dia tirah baring gitu kan. Betul. Mandinya juga susah ya. Oke. Dan dekat juga paling utama adalah menambah beberapa titik untuk pegangan. Jadi kalau biasanya handrail, nek bahasa Jawane ya paling hand ki tangan rel lah. Oh ya gujengan olah Mas boleh ngomong rasa saya angel-angel. Ya gujengannya ditambahi. Di arah beberapa tembok atau lokasi-lokasi yang memang sering dilewati pasien. Gujengannya ditambahi bentuknya kayak ngopo Mas? Nang omah kalau gampangnya itu kayak kita punya kayu atau empring cilik bahasanya ya, empring cilik template nang dinding dengan jarak hampir 10 cm dari dinding atau 7 cm sampai 10 cm untuk biar bisa pegangan. Kalau bagusnya memang stainless atau besi ya untuk pegangan itu. Oh, ditempel-tempel di ya, dinding gitu. Di dinding gitu. Oh, kayak di rumah sakit itu makanya di pinggir jalan itu. Oh, tapi kan gue cantolan apa ya Mas ya? Itu tuh fungsinya untuk pegangan itu ya, orang-orang yang membutuhkan pegangan itu ya, biar enggak megangnya enggak cuma tembok tapi memang harus ada yang cek ya, gitu. Kuat lah, biar kuat. Oh, iya ditambahi pegangan untuk akses jalan. Oke. Terus apalagi Mas yang bisa kita modifikasi? Yang modifikasi bisa toilet. Toilet itu harus dimodifikasi kalau memungkinkan diganti dengan toilet duduk. Untung aku toiletnya duduk. Duduk jongkok tapi. Duduk ya memang direkomendasikan ya. Duduk. Oh iya. Kenapa? Karena kembali ke aksesibilitas dari pasien sendiri masih kurang. Jadi lebih baik duduk. Dan dalam toilet harus ada gujengan meneh. Jadi ki gujengan nang omah. Untuk mengamankan pasien sendiri atau orang yang membantu pasien. Nah, kalau tidak bisa kloset duduk, ini tips paling murah ini sebenarnya. Kita mencari atau membeli kursi plastik bekas, dibolongi tengahnya itu udah bisa berubah menjadi kursi duduk. Wes sambung ya, kalau sudah sampai ke tips ya. Itu jasanya sambung ya, top. Itu salah satunya ya. Oh iya. Intinya ini mengiki ya Mas. Paling banyak memang di segi toilet ya, karena harus ada lantainya jangan yang licin. Lalu kalau bisa ada shower lebih baik, karena untuk memandikan pasien akan lebih mudah. Oh, lebih daripada guyur-guyur gini ya. Kalau ada shower ya selang lah. Selang. Sama sekarang tuh pasti punya keran kok ya soalnya ya. Terus nimboy mek tinggal olahraga. Iya. Oke, itu tadi di daerah toilet aja sudah gujengan tetap ya ditambahi sepanjang rumah, pokoknya ada gujengannya. Terus yang kedua tadi toiletnya bisa ditambahi kalau nggak ada toilet duduk, kloset duduk pakai kursi yang dibolongi.
Terus keramik udah diganti malah keramiknya licin. Mas? Enggak. Kalau licin kan belum tentu, tidak licin itu belum tentu keramik, Mbak. Oh gimana? Kalau bahasanya ini bersih itu kan orang ono lumutan ya insya Allah orang licin gitu Oh ya. sampean Tapi nyindir ya kalau berarti. Nyindir lumutan atau gonku. bersih ya licin ya. Oh iya 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 Iya, ya. iya. Berarti harus rajin membersihkan ya, bukan ganti keramiknya. Kesenangan kok toko bangunannya balik langsung buka. Keluarga Anda punya penyakit stroke silahkan ke kami. Oh ternyata itu ya yang penting Iya. dijaga kebersihannya. Dan juga tentang dari segi ruangan tadi memang harus diperhatikan dari segi sirkulasi udara dan juga pencahayaannya. Gimana itu Mas? Itu wajib hukumnya, karena kalau ruangan itu kan pasien akan lebih banyak di situ. Ketika tidak ada cahaya masuk atau sirkulasi udara masuk kurang bagus, ya akan bahasanya pengap gitu. Nah itu harus ada sirkulasi udara yang masuk. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita membuka jendela, menambahkan bukaan jendela lebih banyak, ataupun juga dengan penambahan AC misalkan. Tapi kan AC mahal dan costnya juga operasionalnya cukup tinggi ya. Minimal bukaannya diperbanyak. Dan untuk cahaya juga sama. Cahaya cari kamar yang memang ada jendela yang langsung ke udara luar atau cahaya luar untuk memaksimalkan sirkulasi udaranya. Kalau selain AC ada nggak Mas alternatif yang lain? Soalnya kan kalau sekarang itu tuh di Jogja aja yang neng desa aja rumah tuh udah depet-depetan itu loh. Udah nggak ada yang kayak zaman dulu itu tiap kamar ada jendelanya satu-satu biak gitu, jendela dua gitu. Ya jelas minimal ada jendela yang dapat dibuka, dan yang paling perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai ketinggalan adalah untuk kalau mungkin ada taman terapi atau taman hijau-hijauan lah di area rumah itu. Di dalam rumah itu? Ya di area rumah. Oh di depan rumah gitu kan? Di rumah kok jadi kayak hutan ya. Oh iya. Atau Bener. di halaman lah, di halaman atau memang ada area khusus yang terbuka itu ditanami tanaman dan lain, dan nanti ada penyesuaian beberapa taman yang bagus untuk dilakukan sebagai terapi, nanti bisa kita anukan. Kita jelaskan lebih lanjut. Oh iya, lagi. itu nanti pertanyaan terakhir ya. Sabar ya. Jangan kemana-mana dulu pokoknya. Itu nanti kita cek dulu taman terapi. Nah, tadi untuk modifikasi tadi sampai ke kamar memang harus ke pencahayaan sama sirkulasi ya. Iya. Kalau misalnya terpaksanya itu Mas, kan kamarnya mungkin terbatas nih. Terus kayak tadi itu kamarnya aja nggak punya jendela. Kalau misalnya kita modif jendelanya itu kita hadapkan ke dalam gitu kan, di dalam tuh biasanya ada kayak ruang keluarga, itu kan agak longgar ya, udara mungkin dari dalam dari luar masuk ke ruang keluarga, terus kadang bolong sampai belakang gitu. Tapi kan kamar-kamar nggak punya jendela, tapi kalau jendelanya kita modifikasi, kita bikin bolongan tapi ngadep ke dalam gitu, masih memungkinkan nggak Mas? Itu masih memungkinkan, tapi memang kurang optimal. Kalau memang kamar atau rumah kita tidak ada yang benar-benar berhadapan langsung dengan udara luar atau halaman luar, kita bisa memanfaatkan dengan sirkulasi dengan kipas atau exhaust. Jadi minimal udaranya bisa bertukar dengan baik. Dibuatkan exhaust gitu ya? Betul. Oh ya. Oke, itu terpaksanya. Jadi ya sahabat sehat, mungkin dari sekarang ketika mengurus rumah itu harus rumah sehat dari sekarang. Biar caranya rumah 100 meter itu jadi sehat. Gitu ya. Oke, itu tadi. Ada lagi Mas untuk modifikasi. Kita sudah sampai ke toilet, tadi tempat tidur sudah. Jangan lupa dronjongan. Ya. Terus apa lagi Mas? Sudah ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk interiornya Mas atau mungkin eksteriornya, apakah ada yang harus kita waspadai? Karena pasien stroke ini mungkin kita generalisasi ya, dari yang mungkin pas pulang dari rumah sakit mungkin belum sampai ke pergerakannya maksimal gitu, masih pelan-pelan sampai mungkin dia juga terapi sampai mau sembuh, itu kan semakin lama kan mobilisasinya semakin banyak gitu. Nah itu apakah ada interior atau eksterior yang harus kita modif atau kita siapkan atau mungkin harus kita singkirkan biar tidak mengganggu pasien tersebut? Ya. Kalau ini beberapa sudah saya sampaikan di depan tadi ya, memang kalau untuk eksterior jelas untuk menuju ke rumah utamanya harus ada dronjongan tadi minimal. Terus yang kedua, kita usahakan ada halaman atau yang dirubah menjadi
dimaksimalkan tamannya gitu. Eksterior itu taman, terus aksesibilitas untuk kursi roda atau bednya cukup mudah. Itu kan untuk eksterior ya. Kalau untuk interior memang diusahakan beberapa ruangan itu saling berdekatan dan juga tidak banyak barang-barang di situ. Maksudnya nih, kita kan sudah menyiapkan gujengan di beberapa titik tadi. Seharusnya beberapa meja atau kursi itu agak dijauhkan untuk menghindari ketika jatuh terkena bahasa Jawa lingiran kursi meja itu kan pojokan-pojokan ini ya. Itu kan berbahaya. Oh, Nah, iya. akan membuat ruangan itu menjadi lebih lapang lah seperti itu. Biar mudah ya Betul, aksesnya sampai ya. memang benar-benar gerak fisiknya pasien menjadi lebih baik lagi. Nah, itu bisa dikembalikan lagi. Berarti nanti kira-kira ya ada meja yang kaca gitu mungkin bisa kita singkirkan atau digeser dulu kira-kira yang karena resiko jatuh masih cukup tinggi besar ya. Oke. Perlu enggak Mas? Kita kasih karpet gitu biar nggak licin apa gimana? Biar jalannya enak gitu. Tapi kita harus milih karpet juga karena kadang-kadang ada karpet itu ya malah tambah licin ada. Oh, yang bawahnya itu ya? Bawahnya licin. Nah, nanti bisa juga bagus dengan karpet, tapi di bawahnya itu cari yang bahannya karet. Jadi nempel ke lantai sama karpetnya tidak akan meleset gitu. Cari yang seperti itu. Niatnya nyelametkan malah tambah cedera. Oke, boleh untuk fasilitas ini ya, tambahan untuk ini. Nah, kita kembali ke tadi sempat disinggung tentang taman terapi. Nah, taman terapi ini harus gimana nih Mas? Jangan-jangan nanti kalau bikin ya harus yang lebarnya 100 meter. Lumayan 100 meter. Parkir motor mata-matan ya Mas. Kadang malah yang ruang tamu ya parkir motor ini. Tamannya gimana ini Mas? Taman bisa ke halaman tetangganya. Jangan. Ini rumput tetangga lebih hijau, ini taman tetangga. Iya. Taman itu bisa dibagi menjadi beberapa aspek ya. Aspek pertama jelas kita ada area kerasnya atau untuk berjalan kakinya. Lalu ada area yang tidak keras ya, apa bahasanya? Lunak. Yang lunak ya. Empuk. Yang empuk ya. Lemah berarti. Yang enggak. Oh, bukan. Yang prinsipnya adalah area taman itu yang ada tempat berjalannya dan juga ada tempat pegangannya lagi. Oh, kok gujengan ya Mas? Ya, karena fungsinya untuk menjaga keseimbangan berlatih berjalan gitu. Jadi kayak kembali ke untuk belajar berjalan. Itu ada pegangannya dan ketinggiannya disesuaikan dengan kondisi fisiknya masing-masing pasien. Ya itu tidak perlu jauh-jauh ya, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kita bisa jalan, bahasanya bolak-balik gak masalah. Terus yang kedua, kalau dari yang tadi selain yang keras, kita harus ada yang lunak. Lunak atau ini maksudnya adalah kita harus memiliki tanaman rumput ataupun tanaman perindang dan lain-lain agar menjadi lebih dari segi psikologisnya akan semakin baik lagi. Mau lihat sesuatu yang rapi, yang sejuk, hijau gitu akan menambah psikologis pasien menjadi lebih senang lah bahasanya gitu. Semangat gitu ya. Semangatnya lebih tinggi. Pandangannya rameng tembok gitu ya. Berarti dan ada satu lagi. Apa itu Mas? Kalau memungkinkan ada di beberapa penelitian ataupun ahlinya ya. Itu ada kolam yang ada pancuran air atau gemercik airnya itu sangat bagus untuk psikologis fisiknya pasien. Jadi untuk lebih menenangkan, lalu lebih membuat suasana menjadi lebih tenang lah bahasanya gitu. Dan kalau ada itu lebih bagus lagi. Relaxing terapi ya. Kurang lebih gitu. Kalau yang tamannya tadi Mas untuk yang jalan-jalan itu apakah harus, kalau yang selama ini saya lihat di beberapa tempat taman terapi gitu terus identik dengan ada batu itu loh Mas yang bulat-bulat. Apakah itu wajib harus atau untuk penyakit stroke itu malah nggak boleh atau gimana? Atau ada batu tertentu yang direkomendasikan? Batu akik atau apa gitu? Nanti batu akik hilang baru dipasang begini hilang. Ya itu bagus ketika ada apa ya namanya
kerikil bahasanya, ada kerikilnya atau ada sesuatu yang bertekstur, itu bagus. Prinsipnya kembali lagi kalau jalan di taman itu jangan sampai yang licin. Tapi ketika ada yang bertekstur itu di beberapa penelitian menyampaikan itu juga bagus. Kenapa? Karena beberapa saraf dari otak atau beberapa jaringan saraf kan ada di kaki. Ketika jalan itu bertekstur, dia akan merangsang saraf yang ada di kaki untuk memperkuat atau bahasanya ya meluaskan otot-otot yang ada di saraf-saraf. Salah satunya itu. Jadi biar terangsang itu ya. Iya. Kemarin rada lemes-lemes ya begitu apa iki ya, hidup lagi, tambah semangat. Ya, jadi ada rangsangannya di kaki. Tapi mengingat kemarin itu kalau penyakit stroke itu juga biasanya berisiko pada pasien diabetes bisa stroke, jadi nanti mungkin perlu dikonsultasikan ya dok, Mas Yudan. Dokter Yudan, amin. Itu baru S2, S3 kan dokter ya. Karena kan kalau penyakit diabetes kan biasanya alas kakinya harus khusus gitu, jadi jangan sampai nanti mencederai lagi ya. Oke, itu tentang tamannya. Rampung Mas berarti ya. Ini untuk konsep rumah ramah pasien stroke itu udah lengkap sekali dari konsepnya tadi. Lebih memperhatikan kebutuhan pasiennya ya, terutama sosialnya ya, psikologisnya, karena biasanya kan kalau apalagi yang sebelumnya aktif banget terus tiba-tiba harus kelemahan otot ataupun anggota geraknya pasti juga agak stres. Jadi gimana caranya memudahkan mobilisasi dan menyiapkan untuk proses rehabilitasi lebih baik lagi. Makanya ada taman stroke, nggak usah panjang-panjang ya, sebenarnya cukup ya Mas ya. Ya, kira-kira 2 meter kok berapa ya. Peng 10 ya 20 meter lah ya. Peng 1 ya 200 meter ya, kesel ya. Jadi itu sudah lengkap sekali. Tapi gini Mas, soalnya kita di podcastnya tips dan informasi, tadi informasi udah lengkap nih. Nah tipsnya apa ini Mas buat sahabat sehat yang mungkin ada keluarga atau saudara yang di rumah ada pasien stroke atau mungkin saat ini sedang menjalani perawatan, sehingga ketika nanti keluarga sudah balik ke rumah sudah lebih siap lagi nih rumahnya. Apa tips yang bisa dibagikan Mas? Monggo. Ya. Tips paling utama adalah tetap semangat bagi keluarganya dulu. Terlepas dari rumahnya seperti apa, itu harus semangat dulu keluarganya untuk menjaga dari pasien ini. Dan terkait rumah, memang tipsnya ini harus tips saya adalah ini untuk rumah rumah ramah stroke ini jangan terlalu difikirkan jauh-jauh. Yang penting adalah aksesibilitas utama untuk pasien itu bagus, dan kenyamanan pasien juga baik. Lalu yang utamanya juga adalah pencahayaan maupun sirkulasi udaranya juga harus baik. Lebih bagus. Oke. Ada lagi? Kurang lebih itu aja. Oke, jadi kalaupun misalnya rumahnya kayak gimana, terus tingkat tumpuk-tumpuk gitu ya, pokoknya gimana caranya, yang penting nanti pasien itu keluar masuk lebih nyaman dan aman ya Mas ya. Oke, nanti kalau bingung-bingung bisa konsultasi dengan Mas Yudan. Tambahan terakhir adalah yang tentang terapi tadi. Rumah ramah kalau ada ruang atau taman terapinya akan semakin mempercepat proses penyembuhan ya. Karena beberapa gerak-gerakan yang ini dapat dilakukan di ini bukan berarti harus ada tamannya ya. Kegiatan-kegiatan untuk terapi ini bisa dilakukan di dalam rumah dengan kondisi yang sudah disesuaikan tadi. Harus ada pegangan, harus ada keamanan, kenyamanan, dan seterusnya. Oke, jadi itu ya sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Demikian tadi tips dan informasi kesehatan tentang rumah ramah pasien stroke bersama Mas Yudan Yunarko, sarjana teknik sekaligus Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Akademi UGM. Untuk informasi kesehatan maupun layanan Rumah Sakit Akademi UGM bisa diakses di website, Instagram, Facebook, maupun Twitternya. Jangan lupa di follow, klik loncengnya notifikasi, jangan komen-komen tapi nggak follow kita, nanti kalau ada informasi terbaru ternyata nggak tahu ya. Baik, saya Paina Bahagia Slau dan Mas Yudan pamit undur diri, sampai ketemu di TikTok berikutnya. See ya.